Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba', yang kita muliakan, banggakan, akhinal kiram, Baginda Ustadz Ad-Doktor Kiai Haji Iskandar Mirza beserta keluarga besar beliau yang alhamdulillah bersama-sama kita di sini dalam mengelola dan menjadi pemegang amanah dari anak-anak santri yang dititipkan oleh orang tuanya di pesantren Integritas Quran, yang alhamdulillah pada kesempatan ini adik-adikku semua atau para mudaris yang ikut bersama-sama dengan Al-Ustadz, sehingga kita pada kesempatan ini ya diskusi-diskusi lah. Tak layak saya memberi karena yang saya hadapi ini memang para dai, para asatidz dan asatizat. Jadi barangkali kita ya ngobrol-ngobrol aja lah ya, karena saya dan kita semua sama diberikan amanah yang besar dalam rangka memajukan dan berusaha untuk menjadikan generasi muda Indonesia, generasi muda Islam yang insya Allah lebih baik dengan kondisi zaman yang berbeda. Kalau di zaman saya berbeda dengan di zaman Ustadz, karena selisih umur kami itu mungkin 10 tahunan lebih lah. Ya, lebih kurang ya. Minta maaf. Ya, minta kurang maaf lah. Beliau kan baru 25 tahun. Kalau dibalik berapa? 52 ya? 54. Nah kan, tebakan saya nggak jauh-jauh amat gitu. Nah, sementara saya sudah menjelang 62. Ya, jadi 8 tahun gitu. Jadi generasinya beda gitu. Kalau dulu kami kalau ketemu ayah kita, mak kita itu kerlingan mata saja kita paham apa maunya. Ya toh? Anak-anak kita sekarang dikerling matanya, dia tanya, "Mata mama kenapa?" katanya. Nah, itu zamannya udah berubah. Jadi artinya apa? Kita sebagai pendidik hari ini, sebagai guru bagi adik-adik kita, bagi anak-anak kita, pastilah zamannya, setiap zaman itu akan berubah metodologinya. Karena itu pada kesempatan ini mungkin supaya lebih materinya umum, kita bicara ahsan saja. Mungkin pernah juga saya sampaikan di tempat kita, tapi mungkin belum semua ya. Ada yang disebut dengan bahasa keren itu personality excellent. Bagaimana menjadi seorang yang punya integriti. Jadi bahasa integriti Qurani kan. Bagaimana kita menjadi seorang apapun namanya. Kalau dia profesional di bidang apapun, setidaknya 3 hal ini kita benahi di diri kita. Yang pertama adalah ahsani taqwim, watin, wazaitun, waturi sinin, wazaitun. Tadi saya ditawarin minum minyak zaitun sama Ustadz, karena udah ada dalam Quran. Jangan ditanya apa manfaatnya. Al-Quran dah sebut, telan aja. Insya Allah itu luar biasa itu. Watin demi buah tin, wazaitun demi buah zaitun. Jadi kalau ada buktin harus ada Bu Zaitun. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ya.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, jadi Allah ciptakan kita tidak sekedar hasan, tapi ahsan, the best. Artinya apa? Kita ini semua sudah punya seperangkat alat yang lengkap. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan potensi yang ada pada diri kita itu. Jadi ahsani taqwim, berpenampilan yang bagus, performance yang bagus, karena ini akan menjadi teladan bagi generasi kita. Jadi kalau bahasanya sekarang itu, generasi kita ini atau adik-adik kita ini sekarang ini butuh contoh. Nah, kan gitu ya. Dakwah Rasul itu dakwah melalui keteladanan. Dakwah Rasul dakwah keteladanan. Maka kemarin saya sebut, tadi juga sempat diskusi dengan yang dari NTT di acara itu. Memang dakwah kita ke depan itu ya dakwah keteladanan satu, yang kedua dakwah melalui dapur, bukan melalui pintu depan. Kalau pintu depan sambutannya bagus tuh dilayani, tapi kalau dapur kosong. Nah, jadi itu sekarang tantangannya. Tadi kita cerita, kita bangun masjid di atas, problem kedua muncul. Siapa yang ngelola masjid? Nah, ternyata mu'alaf semua di situ. Jadi mau tidak mau harus ada yang dikirim ke situ gitu. Nah, setelah ada yang ngelola masjid, muncul problem lain lagi. Kami ini mu'alaf, terus zakat-zakat, infak, sedekah itu kami dapat nggak? Muncul lagi itu. Itulah problem-problem dakwah di lapangan itu. Nah, sementara kita, karena kita berada di sebuah pesantren di mana kita bergaul dengan anak-anak kita, yang mereka lihat ke kita itu adalah keteladanannya kita. Nah, maka saya tadi begitu lihat sendalnya dirapiin. Itu bahagian dari yang mereka lihat secara perlahan-lahan ke kita gitu. Ini kan sudah dididik tuh sampai begitu. Nah, itu ilmunya A. Agim dulu itu. Beliau ini kan celupan sana juga ini. Rapi. Kan gitu tuh ya. Itu bahagian dari kecil, tapi itulah sesungguhnya ahsan. Itulah yang disebut dengan pendidikan merapikan gitu. Kalau ada anduknya itu harus ujung sama ujung sama dia. Sampai uang di dompetnya itu pun harus sama itu. 100, 150, 50. Saya pikir itu sudah ya adik-adikku sudah paham itu. Tapi itu menerapkan itu kepada anak-anak nggak semua bisa. Kenapa? Bicara itu psikologi. Bicara kebiasaan yang dia dapatkan di rumah tangganya. Wong dia di rumahnya mungkin selama ini bebas, free semuanya. Begitu sampai di rumah lemparin sepatu kanan, sendal kanan kemana, sendal kiri kemana. Itu kita tertipin. Kalau kita nggak sabar-sabar, wah hari ini dibenarin, besok ulang lagi. Hari ini dibenarin, besok ulang lagi. Nah harus kita baca itu backgroundnya itu. Oh ternyata anak ini bapaknya si Fulan, maknya si Fulan. Ya toh? Kehidupannya selama ini seperti ini. Nah yang begini ini nggak bisa sama ini pendekatannya dengan yang manut-manut. Tengok lagi sukunya, ini kayak dari kampung Ustadz, ini Medan ini. Ini banyak ketua di sana, semuanya ketua. Semuanya ketua, kampungnya para ketua. Kalau kita ngomong ketua itu 50.000. Tapi kalau ketua itu 100.000. Begitu itu. Jadi ini harus dipelajari. Jadi maksud saya begini, adik-adik tahu anak-anak santri yang kita hadapi itu tidak semua sama backgroundnya. Maka diperlukan di sini ahsan. Tidak hanya ahsan dalam bentuk kita menampilkan perform kita, tapi ahsan dalam melihat dan mendeteksi itu siapa customer kita itu, siapa murid kita itu. Nah, makanya saya bilang kalau zaman kami dulu yang penting ada rotan di tangan, selesai urusan, tek selesai. Patuh apa enggak patuh, mesti patuh. Itu dulu. Sekarang dibuat begitu, mungkin besok satu lari, kemudian datang maknya disampaikan kami sini dihukum, macam-macam. Wah polisi. Jadi ini memang suasana ini harus kita pahami.
Jadi kalau dulu murid yang mengerti tentang gurunya, kalau sekarang kita guru harus ngerti sama muridnya. Itulah yang luar biasa sekarang. Jangankan maaf, 1000 kali maaf, jangankan dengan murid kita, orang yang bekerja di rumah kita saja, kadang-kadang kita yang ngerti sama dia. Kita harus paham dengan dia, bukan dia yang paham dengan kita. Harusnya kan dia yang paham dengan kita. Seminggu dia harus tahu kebiasaan orang di rumah itu gimana. Itu enggak. Dia tetap aja standar sebagaimana yang di kepalanya ya begitu. Cuman kita paham lah ya, mau tidak mau kita yang harus melenturkan diri. Nah, itulah kondisi zaman yang berubah. Karena itu ahsan dalam arti di situ tidak hanya menampilkan sosok kita, tapi kita harus tahu juga tentang siapa yang akan menjadi binaan kita. Maka dalam konteks ini diperlukan kita banyak seperti ini. Nah, makanya ilmu-ilmu parenting itu memang sangat-sangat diperlukan bagi para pendidik, khususnya dalam menghadapi generasi kita yang sekarang ini semakin ke bawah. Ini generasi apa? Alpha sekarang ya? Alpha. Iya. Pokoknya Alpha terus lah dia. Absen. Alpha itu kalau bahasa kami itu absen. Absensinya itu nggak pernah datang. Maka generasi sekarang cuek gitu. Cuek, mau apa kita sebut cuek aja. Karena mereka itu sudah berkomunikasi dengan dunia luar. Dunia luar. Kita itu sekarang menghadapi. Ustadz aja kalau misalnya pergi dengan anak-anak, rencana mau ngobrol gitu, ya, mau ngobrol gitu. Tapi sampai tempat makan belum tentu ngobrol. Karena anak-anak pada handphone semua kemana-mana. Jadi rencana mau ngobrol nggak bisa. Karena berkomunikasi dengan dunia luarnya gitu. Nah, sekelas kita saja mengalami itu. Apalagi anak-anak murid kita yang backgroundnya macam-macam. Saya nggak tahu kan handphone nggak boleh ya kalau di... Nah itu. Tapi yang kita hadapi itu begitu orang tuanya datang hari Ahad, hari Sabtu datang. Begitu datang yang pertama pasti diambilnya handphone orang tuanya. Kena hukum orang tuanya. Kena hukum orang tuanya. Ya. Nah, itu betul itu. Itu yang menjadi salah satu virus di pendidikan pesantren. Kami pernah dulu berkunjung ke pesantren As-Salafiyah Asy-Syafi'iyah di Situbondo kalau nggak salah ya. Kiai As'ad Samsul Arifin ya. Jadi itu menteri agamanya yang kemarin terdakwa itulah. Terdakwa itu tersangka. Masih tersangka ya. Nah. Jadi kami itu duduk, para asatid duduk nih. Kan biasa itu duduk ngobrol. Itu santrinya 17.000 orang tuh nggak salah. 17.000 orang tuh. Nah kami tuh mau foto. Biasa kan habis pertemuan foto-foto. Kita panggil tuh santri satu orang. Dek, tolong di foto gitu. Apa dia sebut? Pak Yai, mohon izin, mohon maaf. Kami tidak dibolehkan pegang handphone. Nah itu punya integriti luar biasa tuh anak itu. Dia berani menolak padahal ada menteri di situ. Nggak peduli dia. Maaf Pak Yai, kami sudah diingatin tidak boleh pegang handphone. Nah, pegang aja. Bagaimana dia bisa foto? Pegang aja nggak boleh. Artinya doktrin itu menjadi satu kekuatan. Nah, jadi orang tua juga harus betul itu. Karena begitu didatang Sabtu Ahad, itu yang pertama dia lihat media sosial dia selama 3 bulan nggak pernah muncul nih. Begitu muncul gitu. Padahal sebenarnya orang tuanya datang tuh rindu dia untuk ngobrol segala. Tapi anaknya itu dia bukan rindu sama mak bapaknya, ya rindu dengan persahabatan di luarnya itu. Ya kan gitu, sama dengan kita sekarang lah. Dulu kalau ada kacamata, ya toh, belum kita nggak ada kacamata, ada istri kira-kira begitu bangun cari mana dulu? Kacamata baru istri kan dulu gitu. Sekarang ada kacamata, ada istri, ada handphone. Begitu bangun lihat mana dulu? Handphone. Makanya istri nggak ada. Bangun tidur mana handphoneku tadi? Iya, karena istri belum ada. Bingung nyari istri. Iya. Ada yang nyembunyiin. Iya, jadi itu kondisi kita hari ini. Jadi
Saya pikir ini sudah menjadi pengetahuan kita semua ya. Belum lagi bicara apa yang dia tonton, nah beda lagi. Nah, itu menjadi salah satu tantangan ya. Nah, karena itu saya pikir kebijakan ini sesuatu yang perlu kita sampaikan ini ke anak-anak, ke orang tua gitu. Nah, yang kedua adalah kalau sudah kita membaca tentang situasi kitanya sudah settle, bagus, yang di depan kita bagus. Nah, yang kedua yang perlu dijaga adalah waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Ahsanu qaulan. Nah, ini bicara soal komunikasi. Nah, komunikasi ini sesuatu yang sangat penting dalam apapun. Sebuah keluarga akan akur kalau komunikasinya bagus. Kalau properti, biasanya nawarin ke kita bukan harga rumah. Tapi yang pertama tawarin apa? Lokasi. Pertama kalau melihat di mana rumah, lokasi. Melihat harga rumah, lokasi. Iya dah? Di mana lingkungannya, lokasi. Jadi lokasi itu sesuatu yang sangat mahal ketika bicara soal properti, rumah khususnya. Tapi kalau bicara kita sebagai pendidik, sebagai dai, sebagai apapun namanya, yang paling mahal itu adalah komunikasi. Jadi kita bersyukur kepada Allah, Allah kasih kita modal bisa berkomunikasi yang bagus. Apalagi adik-adikku saya tahu komunikasinya tidak hanya memakai satu bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris itu kan sesuatu yang sangat intens, yang perlu terus kita upgrade. Kenapa? Karena salah satu kebijakan pondok kita adalah mengajak anak kita lebih banyak menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia. Kan itu ya. Artinya apa? Selain menguasai bahasa, juga menguasai tata krama bagaimana berkomunikasi. Sebuah keluarga itu akan akur ketika komunikasinya bagus. Sebuah hubungan persahabatan akan bagus kalau komunikasinya bagus. Nah, ini juga lah yang sesungguhnya yang kita lihat dari anak-anak kita. Makanya dulu kan kita ajar itu anak-anak kita dulu. Kalau orang berikan sesuatu, ucapkan terima kasih. Kalau buat salah, mohon maaf. Kalau mau meminta sesuatu, kalimat minta tolong. Itu kan sesungguhnya di samping mengajari etika dan adab, sesungguhnya dia diajari berkomunikasi dengan baik. Nah, kita sebagai murabbi, sebagai pendidik, mau tidak bisa sama komunikasi kepada anak yang gesit dengan anak yang pendiam. Nah, tekanan suara segala macam itu beda. Nah, saya baru pulang dari Kalimantan. Setiap dia ngomong pian, saya pikir nama saya Pian. Rupanya Pian itu sebutan antum. Itu bahasa yang lembut. Ya kan? Kalau dia bilang saya itu ulun. Kalau kami di Medan awak. Walaupun karena dulu banyak makan pisang awak. Ada pisang awak namanya. Aneh. Kalau Sunda abdi ya. Ya kan itu kan sebutan-sebutan yang tidak semua bahasa kita sama dengan anak kita ini, anak didik. Nah, kalau kami orang Medan biasa itu, kau jangan begitu, tuh biasa itu. Itu udah lembut sekali itu. Kau jangan begitu, udah lembut itu. Ya kan? Tapi kalau itu kita sampaikan ke orang Sunda atau orang Jogja sana, mak kasar banget orang Medan ini gitu. Jadi ini sesuatu yang perlu juga ini menjadi perhatian kita. Emang hal-hal yang kecil, tapi ini sangat-sangat berpengaruh kepada anak didik kita. Jadi komunikasi yang kita maksud itu adalah bagaimana komunikasi ini kita jaga dengan sebaik-baiknya sehingga anak didik yang kita hadapi ini betul-betul nyaman dengan kita. Nah, ini teknis saja. Saya tidak yang kalau kaitan dengan ilmu-ilmu yang lain mah udah ustadz itu bagaimana Qur'ani. Saya kebetulan juga pendidik sejak dulu dan banyak bergaul. Memang komunikasi itu sangat membuat kita nyaman. Dan ternyata dengan komunikasi yang bagus kita bisa masuk kemana saja, bisa komunikasi kemana saja. Saya sekarang menyesal itu kalau saya punya bahasa tidak lancar. Bahasa Arab kurang bagus, apalagi bahasa Inggris kurang bagus. Kenapa? Ketika kita masuk ke dunia internasional, kita nggak bisa
Nah, makanya adik-adik saya yang sekarang lagi muda-muda kuasai dua bahasa ini. Dua bahasa ini. Kemarin ketika Pak Prabowo meresmikan sekolah rakyat di mana kemarin itu diresmikan di mana kemarin tuh? Kalau nggak salah ada 4 santri yang ditampilkan. Pertama bahasanya adalah bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, dan bahasa Jepang. Ya, bahasa Jepang. Kalau kita bisa juga bahasa Jepang. Kalau uang hilang, sakukurata. Nah, ya kan, sakukurata. 500 goceng. Jadi ini hal yang perlu. Jadi di pesantren kita ini menjadi satu hal yang mesti menjadi kewajiban ya untuk komunikasi bahasa. Kenapa? Ini juga menaikkan integriti dari pesantren kita. Bagaimana begitu anak didik keluar dari santri-santri kita ini, dia bisa menguasai bahasa itu. Saya punya sahabat, mungkin Ustadz Iskandar itu ada Ustadz Sarwat. Sering itu muncul di televisi itu. Fikih kajian. Dia punya anak itu S1-nya itu dia anaknya kan di pesantren tuh. Pesantren. 6 tahun pesantren. Kemudian mau adalah dapat kuliah di Al-Azhar kalau nggak salah. Begitu di Al-Azhar S1 selesai, ini ayahnya ini pengen melanjutin tuh anak di S2-nya. S2 langsung di Al-Azhar juga. Anaknya bilang begini, Abi, sepertinya sejak dulu udah bahasa kitab kuning terus. Dari mulai pesantren sampai Al-Azhar, bicara agama, terus kitabnya kitab kuning, terus bahasanya bahasa Arab terus. Terus kata Abi, saya mau S2-nya ke Inggris deh, ke London. Kita sebagai seorang ayah kan rasanya, ini anak kenapa sih berubah nih gitu. Ayah tuh begitu, kepengennya itu ya sudah, yang udah ada terusin gitu. Nah, itulah bedanya antara kami orang tua dengan anak itu kan, antara kita dengan anak didik kita. Kita kan ingin maksain nih keinginan kita nih, pengen gitu ya. Tapi anaknya bilang begini, udah capek dari dulu agama terus. Akhirnya mau tidak mau dia ngambil S2-nya di Inggris. Nah, setelah selesai S2 di Inggris itu hanya 1 tahun, paling lama 2 tahun. Beda Indonesia, kalau di Indonesia standar S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun, itu standarnya begitu tuh. Jadi kalau kita lebih dari situ berarti udah S1 kalau sempat 5 tahun udah ampun-ampun lah itu. S2 kalau 3 tahun udah ampun-ampun. Apalagi S3 kalau udah 4 tahun udah ini bakal DO lah ini gitu. Nah, itu standar itu. Padahal sebenarnya nggak mesti begitu. Cuman Indonesia yang begitu. Nah, kita masih begitu. Agak-agaknya begitulah. Agak lain. Karena uang kuliahnya sudah di store itu, dihitung tuh sudah gitu. Nah, anak ini selesai 1 tahun, nggak sampai 2 tahun lah, 1 tahun lebih, 6 bulan atau 7 bulan. Belum selesai, si anak bilang begini, "Wih, saya mau ngambil S3 ke China." Ayahnya bingung lagi, "Kamu apa-apaan sih?" Nah, S2 di sana bicara soal ekonomi dia. S3 yang diambil adalah juga ekonomi di Cina. Akhirnya ditanya, "Kenapa kamu mengambil S3-nya ke Cina?" Gitu. Dia jawab, itu yang paling bagus jawaban. S1 agama. Semua buku-buku yang kaitan dengan agama udah saya baca, katanya. Dari mulai pesantren sampai kuliah. Bahasa Arab udah mentok lah. Maka saya belajar ekonomi di Inggris. Ternyata betul, Inggris itu ekonomi syariah itu sebenarnya di Inggris bagus. Di samping saya belajar ekonomi, saya belajar bahasa. Bahasa Inggrisnya bagus. Belum cukup kata dia. Ternyata pelaku ekonomi dunia itu China. Maka dia ke Cina, dia bisa belajar praktek ekonomi. Kemudian dia bisa bahasa Cina. Jadi sekarang dia proses ini ngambil S3-nya di sana ini. Jadi artinya apa? Ini seusia adik-adikku sekalian ini jangan berhenti pada satu kepuasan. Nah, jangan berhenti pada satu, wah saya udah selesai nih urusan. Enggak. Belum selesai. Belum selesai urusan ini. Oh ini udah sampai nih sini. Enggak. Terus
Karena usia seperti adik-adikku ini usianya masih sangat-sangat produktif, ingatannya masih kuat, kemudian peluang untuk meningkatkan quality itu lebih banyak. Nah, mumpung ada seusia begini, satu halakoh kita berhadapan dengan anak-anak kita yang juga ini menjadi cikal bakal kita bisa berkomunikasi, saya pikir ini dimanfaatkan dengan sebaik-baik. Nah, kenapa? Karena memang Indonesia mendapatkan bonus demografi yang luar biasa dan itu hanya dimiliki Indonesia. Tidak dimiliki Malaysia. Malaysia itu sekarang anak-anaknya itu sudah habis seusia Indonesia itu paling luar biasa. Indonesia itu kalau lihat data BPS tahun 2022 atau 23, penduduk Indonesia itu kan lebih kurang 178 juta, data 2022 ya, 2022-23. Yang usianya 70 tahun ke atas itu hanya tinggal 5 juta orang. 5 juta tuh. Jadi kalau kami berdakwah sama Ustadz menghadapi umur yang 70 tahun, itu ciri khasnya jelas itu. Duduknya sandaran, selonjoran. Baru kita buka kitab udah sempoyongan. Nah itu 70 tahun ke atas tuh. Nah, jadi kalau ada murid kita begitu yang 70 tahun tuh, itu tinggal hanya 5 juta gitu. Jadi metodologi dakwah itu enggak udahlah, doanya udah satu aja tuh. Allahumma ja'al bi husnil khatimah. Udah aja tuh doanya itu tuh. Pokoknya untuk akhir hidup yang baik aja lah. Dan ternyata itu yang kita hadapi, customer para dai itu di situ. Nah, turun dari situ nanti di usia seperti saya 55 ke 69. Itu tinggal 38 juta lagi. Jadi gak banyak lagi nih. Nah, ternyata yang menghadiri kajian-kajian kita subuh di masjid kayak begini nih, di masjid, itu rata-rata usianya kayak begitu. Nggak bisa kita ajak lagi berpikir masa depan, nggak ada lagi tuh. Nah, tapi kalau mikirin ijazah Jokowi dia senang. Apa palsu apa itu sampai jam 7 pun ngobrol selesai tuh. Apalagi dia sering baca media sosial yang kadang-kadang hoax atau tidak dia nggak ngerti. AI apa nggak ngerti dia itu. Di share aja kemana-mana itu. Ya makanya dia tanya orang tua kita yang seumur itu, coba aja lihat handphonenya nih. Itu langsung direspon tuh. Nah, karena mereka nggak ngerti lagi komunikasi AI yang luar biasa. AI itu kan apa itu? I-nya itu kalau AI kan tulisannya kan? Nah, kan? AI-nya itu imitation. Nah, jadi semua itu bisa diimitasi, bisa didesain gitu. Tapi orang-orang tua nggak paham itu. Dia pikir semua benar. Gitu. Itu akan jadi tantangan kita berikutnya tuh ke depan itu. Ustadz Mirza bisa dibuat wajahnya bagaimana bisa dibuat itu. Bisa ditiru ngomongannya ya, adik-adik paham lah itu. Nah, kemudian ketika kita misalnya usia di bawah itu tadi usia berapa tadi? 56 sekian. Di bawah itu lagi yang usia misalnya 40 ke usia 55 itu. Nah, itu lumayan banyak, masih ada sekitar 58 jutaan. Sebutlah 60 juta. Nah, 40 0 sampai 40 ini kan disebut dengan generasi X, generasi milenial, generasi alpha. Ini lebih kurang 65% dari jumlah penduduk Indonesia. Inilah bonus demografi yang luar biasa. Di ASEAN itu Indonesia yang miliki. Nah, maka sekarang kita punya satu kebahagiaan ini. Anak-anak yang kita didik sekarang kan usianya rata-rata sebutlah 15, maksimal usianya nanti mungkin 18 atau 19, sebutlah 20. Kalau mereka nih kita didik, mereka menjadi anak-anak yang quality ilmunya bagus, integriti Al-Qur'annya bagus, insya Allah mereka hafiz gitu ya. Indonesia emas 2045 lebih kurang 24 tahun ke depan. Kalau usianya sekarang ini 19 tahun atau 20 tahun, maka pada saat Indonesia emas usianya nanti itu 45 tahun. Usia 45 itu dia sudah menjadi wali kota, udah menjadi manajer, udah menjadi itu 40 itu puncak karir seseorang tuh naik tuh.
Ini kan yang hadir usianya rata-rata 30 ke bawah lah, 25 ke 30 ya. Atau malah mungkin di bawah itu lagi. Ya toh? Masih muda-muda gitu. Jadi kalau ini 35. Sweet Seventeen, Masya Allah. Ya, Sweet Seventeen. Jadi artinya apa? Di tangan kita lah generasi ke depan itu maksud saya. Jadi adik-adikku bersemangat ini melakukan ini, kenapa? Karena di tangan kita generasi Indonesia itu kita bina. Kita tidak tahu dari murid kita yang banyak itu, nanti di 40-20 tahun ke depan tuh mereka jadi apa. Tapi dengan kita bina, kita yakin mereka akan menjadi betul-betul anak emasnya Indonesia. Kalau saya dengan beliau nggak tahu masih hidup nggak di usia itu. Yang jelas kematian itu tidak melihat abjad. Kalau melihat abjad yang huruf A duluan wafat. Jawa Barat yang duluan Agus. Yang terakhir Abdul. Iya kan? Ahmad gitu kan. Iya, makanya tidak menurut abjad. Ada kami 5 orang serangkai, 5 berteman kami itu, hurufnya Z. Dia yang duluan malah meninggal. Padahal Z itu kan terakhir tuh. Jadi walaupun tadi, jadi artinya begini, apa yang kita lakukan hari ini sebagai guru di pesantren, guru di sini, ini harus ada satu kebanggaan dalam diri kita. Itu maksud saya. Kenapa? Yang kita buat hari ini adalah menyiapkan generasi muda Islam yang luar biasa pada saat. Karena itu maka harus ada kebanggaan itu. Bangga sebagai seorang pendidik, bangga sebagai seorang yang menjadi contoh bagi adik-adiknya, bagi anak-anaknya. Kenapa? Karena di tangan kita insya Allah mereka akan menjadi generasi muda yang baik pada saatnya. Itu yang membuat kita ini bersemangat, tidak ngitung-ngitung waktu. Itu yang membuat kita bersemangat, tidak ngitung-ngitung apa-apa. Kenapa? Makanya disebut guru itu apa katanya? Pahlawan Tanpa tanda jasa. Tanpa tanda jasa. Nah, itu sesuatu doktrin bagi kita sejak dulu. Yang terakhir, ini udah sarapan, udah siap di bawah saya lihat tadi. Nggak usah lama-lama. Jadi yang komunikasi tadi itu kaitan dengan semangat kita. Yang terakhir adalah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah ini. Jadi ahsan dalam takwim, ahsan dalam komunikasi, tapi yang ketiga adalah ahsan dalam amal-amal kita. Jadi sebagai seorang manusia yang dinilai itu nanti di akhir kehidupan kita atau di akhir itu siapa yang paling bagus amal-amalnya. Jadi kalau bicara profesionalnya adalah naiknya karir kita ini sebagai apapun itu penilaiannya pasti ada kalau bahasa kita sekarang KPI-nya harus ada. KPI itulah yang akan menjadi ukuran dalam sebuah pekerjaan profesional. Key Performance Indicator. Indikator anak kita itu apa? Disiplin, bersih. Kan gitu ya, itu kan indikator yang membuat dia kita nilai bagus. Oh, nilainya bagus, dalam arti IQ-nya bagus. Tapi kalau sikapnya nggak bagus, ngurang lagi kan gitu. Jadi ada berapa item-item yang menjadi penilaian kita. Kenapa? Karena yang terbaik dari semua itu ahsan. Siapa yang paling ahsan komunikasinya, siapa yang paling ahsan pengetahuannya, siapa yang paling ahsan adabnya, kan gitu. Jadi kita pun di hadapan Allah nanti yang dinilai ahsan, bukan yang dinilai jabatan, siapa yang paling tertinggi jabatannya, enggak. Kan itu ya, itu sering kita sebut dalam ayat apa itu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Lagi-lagi. Jadi yang siapa yang paling takwa di antara kamu. Jadi dalam konteks ini maka kita jangan pernah
kendor dalam nilai-nilai spiritual kita. Kita jangan pernah kendor dalam nilai-nilai semangat juang kita. Makanya ketika seorang sahabat yang bernama siapa itu? Mu'az bin Jabal. Ketika Mu'az bin Jabal diutus sebagai diplomatik, sebagai dai untuk berangkat ke Yamannya, ke Yaman. Baginda Rasul memeluknya. Duduk seperti Pak Ustadz, kemudian muridnya datang, dirangkul. Dirangkul itu kan dekat sekali itu. Rasul berwasiat kepada Mu'az bin Jabal. Dan akhirnya itu menjadi doa bagi kita semua. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadah. Jadi ternyata quality yang diinginkan di situ adalah tidak boleh lepas zikir kita. Kunci zikir itu ujungnya kan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Berarti pilihan untuk dekat kepada Al-Quran adalah induk dari semua zikir. Begitu kata Ustaz. Jadi sesungguhnya tidak boleh lepas ini. Ala zikrika wa syukrika. Situ ada huruf waw itu. Tidak bisa satu berdiri tanpa yang berikutnya. Wa syukrika. Ternyata kalimat syukur dalam Al-Quran itu berimbang dengan kalimat balaun. Jadi kalau syukur kita bagus, bala itu insya Allah akan terhindar dari kita. Nah kan gitu. Wa husna ibadatika. Itu senantiasa kita memperbaiki kualiti diri kita, memperbaiki nilai-nilai ta'abbudi kita, memperbaiki nilai-nilai pengetahuan kita. Jadi wa husna ibadatik. Karena itu maka apa yang dilakukan hari ini memang santai gitu ya, santai. Ustadz bawa ke sini kita mungkin sifatnya rapat kerja diskusi, tapi sebenarnya ada inti yang luar biasa di situ. Apa itu? Kita saling berguru antara satu dengan yang lain. Saya baca satu tulisan dari Imam Ghazali bahwa guru yang sebenarnya itu bukan saya di depan ini. Ini hanya pemberi ilmu saja atau sebagai memimpin sebuah halaqah saja. Sebenarnya guru yang paling luar biasa itu adalah siapa teman duduk bersama kita. Dia adalah guru yang terbaik bagi kita. Jadi kita sama ini saling berguru sebenarnya. Saling berguru antara satu dengan yang lain. Nah, saya pikir inilah beberapa hal yang bisa hanya yang ini yang bisa saya sampaikan gitulah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa membangkitkan giroh semangat kita ya, terutama dalam rangka melakukan pembinaan, pelatihan, pendidikan bagi anak-anak kita. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang soleh, abid, alim, dan itulah bahagian dari amal-amal dan ladang amal kita insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.